Reiatsunya kosong, tapi tekanannya terasa nyata. Ini adalah sensasi aneh yang dirasakan Renji Abarai saat berhadapan dengan seorang pria berambut runcing aneh di tengah seirit. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Goku, berdiri tenang, tanpa aura mengancam. Namun, kehadirannya sendiri seolah membengkokkan ruang di sekitarnya. Sebagai seorang letnan divisi 6 Gotei 13, Renji terbiasa mengukur kekuatan lawan melalui reiatsu, tekanan spiritual mereka. Setiap Shinigami, setiap Hollow, setiap Quincy memiliki reiatsu yang bisa dibaca, dianalisis, dan diprediksi. Tapi pria ini berbeda. Saat Renji mencoba merasakan aliran energi Goku, yang ia temukan hanyalah kekosongan. Tidak ada jejak reiatsu sama sekali. Seolah-olah Goku hanyalah manusia biasa. Seorang Ryoka yang tersesat. Namun, insting Renji sebagai pejuang berteriak sebaliknya. Tekanan yang dia rasakan bukan berasal dari energi spiritual yang meluap, melainkan dari keberadaan Goku itu sendiri. Setiap tarikan napasnya, setiap pergeseran kecil berat badannya, menciptakan riak di atmosfer yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum fisika, Soul Society. Ini membingungkan dan sedikit menakutkan. Tanpa ragu, Renji memutuskan untuk menguji teori ini. Haugi! Zabimaru! Dengan perintah pelepasannya, pedangnya berubah menjadi bilah tersegmentasi yang terhubung oleh rantai, melesat ke arah Goku dengan kecepatan kilat. Serangan itu dirancang untuk menangkap dan menghancurkan lawan yang tidak waspada. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat Renji terbelalak. Goku, dengan ekspresi santai, hanya menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Gerakannya terlihat lambat, hampir seperti tarian, tetapi Zabimaru meleset total. Seolah-olah targetnya tiba-tiba bergeser dimensi. Tidak ada shunpo, tidak ada kilatan kecepatan tinggi, hanya gerakan sederhana yang entah bagaimana berhasil menghindari serangan mematikan. Renji menarik kembali Zabimaru. Jantungnya berdebar kencang. Itu bukan kebetulan. Dia merasakan sesuatu saat pedangnya mendekati Goku. Tekanan di sekitar tubuh pria itu meningkat secara eksponensial, menciptakan semacam perisai tak terlihat yang mendorong serangannya menjauh. Ini bukan kit, bukan pula kemampuan Zanpakuto. Ini adalah sesuatu yang fundamental. Sesuatu yang berasal dari sistem kekuatan yang sama sekali berbeda. Goku tersenyum ramah, seolah tidak menyadari bahwa dia baru saja menghindari serangan yang bisa membelah bangunan menjadi dua. Wow, pedangmu bisa memanjang ya? Keren sekali, katanya dengan nada polos. Kepolosan itu justru membuat Renji semakin waspada. Dia mengumpulkan reiatsunya. Kali ini, melepaskannya dengan kekuatan penuh. Aura merah menyala di sekelilingnya, membuat tanah di bawah kakinya retak. Jangan meremehkanku, aku Letnan Divisi 6. Renji Abarai. Dia melancarkan serangan kedua, kali ini dengan kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih besar. Zabimaru meliuk-liuk di udara seperti ular raksasa yang mengincar mangsanya. Namun, hasilnya tetap sama. Goku, masih dengan senyum di wajahnya, bergerak dengan presisi yang tidak manusiawi. Dia menenun di antara segmen-segmen pedang Renji, menyentuh beberapa di antaranya dengan ujung jarinya, mengalihkan lintasan mereka dengan kekuatan minimal. Renji merasa frustrasi. Setiap serangannya terasa seperti meninju air. Goku tidak melawan balik, tidak menunjukkan niat jahat, tetapi pertahanannya sempurna. Lebih dari itu, Renji mulai menyadari pola aneh. Setiap kali Goku bergerak, ada ledakan energi sesaat yang sangat berbeda dari reiatsu. Energi ini padat, terkonsentrasi, dan lenyap secepat kemunculannya. Itu adalah ki esensi energi kehidupan yang digunakan para petarung di alam semesta Goku. Berbeda dengan reiatsu yang merupakan manifestasi dari kekuatan jiwa dan cenderung meluap keluar. Ki bisa dikontrol dengan presisi absolut, ditekan hingga nol, atau dilepaskan dalam ledakan dahsyat dalam sekejap mata. Inilah mengapa Renji tidak bisa membacanya. Sistem sensoriknya yang telah diasah selama bertahun-tahun untuk mendeteksi reiatsu benar-benar buta terhadap ki. Baginya, Goku tampak seperti wadah kosong, sampai saat dia bergerak dan melepaskan ledakan energi terkontrol yang tidak terdeteksi itu. Goku, di sisi lain,
mungkin juga merasakan hal yang sama anehnya. Dia bisa merasakan kekuatan besar yang berasal dari Renji, tetapi kekuatannya terasa mentah, tidak fokus, dan terus-menerus bocor ke lingkungan sekitar. Baginya, Reiatsu mungkin terasa seperti keran air yang dibiarkan terbuka, berbeda dengan Ki yang tersimpan rapat di dalam waduk. Kau kuat sekali, kata Goku, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Tapi sepertinya, kamu terlalu banyak membuang energimu. Coba fokuskan di satu titik. Saran itu, meskipun tulus, terdengar seperti ejekan bagi Renji. Fokus, seluruh gaya bertarungnya didasarkan pada pelepasan Reiatsu yang melimpah untuk menghancurkan lawan. Diam kau, apa yang kau tahu tentang pertarungan Shinigami? Teriak Renji, bersiap untuk serangan pamungkasnya sebelum bangkai. Dia mengumpulkan semua Reiatsu yang dia bisa, menciptakan pusaran energi merah yang dahsyat di sekelilingnya. Higazek, dia meraung, menembakkan gelombang energi murni dari bilah Zabimaru. Ini adalah serangan jarak jauh yang kuat, dirancang untuk melenyapkan apapun yang ada di jalurnya. Namun, Goku hanya mengangkat satu tangan. Tepat sebelum gelombang energi itu mengenainya, sebuah bola cahaya biru kecil terbentuk di telapak tangannya. Kamehameha. Bisiknya pelan. Sinar biru yang jauh lebih kecil, tetapi sangat padat melesat dari tangannya, bertemu dengan Higazek di tengah jalan. Apa yang terjadi selanjutnya menentang logika Renji. Sinar biru kecil itu tidak hanya menghentikan gelombang energi merah raksasanya, tetapi juga mendorongnya kembali, melubangi pusatnya, dan terus melesat ke arah Renji dengan refleks yang terlatih. Renji melompat ke samping, menghindari serangannya sendiri yang dipantulkan. Ledakan besar terjadi di tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu, meninggalkan kawah yang dalam. Renji mendarat dengan terengah-engah, menatap Goku dengan tidak percaya. Kekuatan macam apa itu? Energi yang begitu terkonsentrasi, begitu efisien, mampu mengalahkan serangan Reiatsu mentahnya dengan mudah. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang dua filosofi kekuatan yang berbeda secara fundamental. Kekuatan Shinigami, Reiatsu, adalah tentang melepaskan kekuatan jiwa yang melimpah. Semakin besar Reiatsu seseorang, semakin besar pengaruhnya terhadap lingkungan, dan semakin besar kekuatan destruktifnya. Ini adalah kekuatan yang luas dan meluap. Di sisi lain, kekuatan Goku Ki adalah tentang kontrol dan efisiensi. Ini adalah tentang menguasai energi kehidupan internal, memadatkannya, dan melepaskannya dengan presisi bedah untuk efek maksimal. Ini adalah kekuatan yang dalam dan terfokus. Keduanya sama-sama kuat, tetapi beroperasi dengan aturan yang sama sekali berbeda. Bagi Renji, pertarungan ini bukan lagi tentang menang atau kalah. Ini telah menjadi pelajaran yang membuka mata. Dia menyadari bahwa alam semesta jauh lebih besar dari yang dia kira, dan ada bentuk-bentuk kekuatan di luar pemahamannya. Kehadiran Goku di Soul Society adalah sebuah anomali, sebuah paradok. Seseorang tanpa Reiatsu, tetapi memiliki tekanan energi yang bisa menyaingi seorang kapten. Pertemuan ini mengubah cara Renji memandang kekuatan selamanya. Dia mungkin tidak bisa membaca energi Goku, tetapi dia bisa merasakan hasilnya. Dan itu sudah cukup untuk membuatnya menghormati kekuatan dari dunia lain ini. Pertarungan itu berakhir bukan dengan kekalahan, tetapi dengan pemahaman baru. Dua sistem kekuatan yang berbeda bisa hidup berdampingan, tidak saling meniadakan, menciptakan sebuah narasi yang menarik tentang bagaimana kekuatan bisa dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Ini adalah bukti bahwa bahkan dalam dunia fiksi, selalu ada ruang untuk dijelajahi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk crossover menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.